Mari kita membaca kitab suci. Kita membuka Injil Markus dan kita akan membaca bagian akhir dari pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Markus pasal yang kedua, ayat 23 sampai 28. Saya mengajak kita membaca bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-23, saya mengundang saudara membaca 24, dan kita terus bergantian membaca sampai ayat yang ke-28. Markus pasal 2 ayat 23, demikian Tuhan berfirman. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Yesus jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat." Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami firman-Mu senantiasa. Kami merindukan Tuhan berbicara kepada kami. Hari-hari hidup kami dipenuhi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengarahkan kepada Tuhan. Pembicaraan-pembicaraan yang mengarahkan kami kepada kehidupan yang cemar. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami pendengaran akan firman pada saat ini. Biarlah apa yang membentuk pikiran kami muncul dari kebenaran firman, dan apa yang menata pikiran kami muncul dari firman Tuhan yang Tuhan rela berikan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, dan kiranya kami diperlengkapi untuk menghadapi setan dan kuasa jahat, sehingga kami menang atasnya. Kami menang karena firman-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami. Maka Tuhan beranugerahlah kepada kami, sertai hamba-Mu yang lemah ini, dan pimpin setiap kami yang tidak layak ini. Biarlah di dalam darah Kristus kami datang kepada Tuhan, dan kami menikmati cinta kasih Sang Bapa Surgawi. Bapa Surgawi yang penuh kasih, yang rela memberikan firman kepada kami. Sebab kami tahu Engkau ada dan Engkau berkata-kata kepada kami. Maka kami bersyukur sebab kami dapat berbagian sebagai umat yang menerima kekayaan begitu limpah melalui perkataan dari Bapa di surga. Lewat perkataan-Mu lah langit dan bumi dijadikan, dan lewat perkataan-Mu lah kami menerima keselamatan di dalam Kristus. Lewat perkataan-Mu jugalah kami memiliki kekuatan untuk menyongsong hari depan di dalam janji dan topangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi firman kepada setiap kami. Setiap kami memerlukan firman-Mu, dan setiap kami perlu dituntun untuk menghadapi hidup kami di dalam keadaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mohon berbicaralah kepada setiap kami satu persatu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, konflik antara Kristus dan orang-orang Farisi makin memuncak di dalam pasal yang kedua dan pasal yang ketiga ini. Dan di dalam bagian yang kita baca ada konflik mengenai Sabat. Apa yang harus dilakukan oleh orang pada hari Sabat? Ini yang menjadi konsentrasi dari pemikiran orang-orang Yahudi. Di hari Sabat mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Apa yang sah untuk dikerjakan dan apa yang dilarang tidak boleh dikerjakan. Nah, ada banyak sekali aturan Sabat, dan begitu banyak aturan ini dipelihara melalui pengajaran dari para Farisi. Saudara bisa bayangkan ya, ketika orang Farisi mengajar dan mereka menekankan pokok-pokok seperti ini. Di hari Sabat ini boleh, ini tidak. Di hari Sabat ini termasuk yang boleh, ini termasuk yang tidak. Lalu setelah itu akan buka tanya jawab, dan orang-orang akan bertanya, oh kalau ini tidak boleh, bolehkah saya melakukan ini? Dan ini menjadi satu pengajaran yang luar biasa membosankan. Bolehkah memikul tempat tidur di hari Sabat? Gak boleh. Lalu ada jemaat tanya, kalau tempat tidur lipat boleh nggak? Tempat tidur lipat asal ukurannya di bawah 2 meter, masih boleh. Kalau ukuran persis 2 meter, masih boleh atau tidak? Nah, bayangkan kalau kebaktian, atau kalau tanya jawab, atau seminar temanya seperti ini. Berapa membosankan iman yang mereka pikir didapat dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah minta orang untuk mendiskusikan hal-hal remeh, hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Saudara, jangan lihat Taurat sebagai panduan, poin-poin aturan mana boleh mana tidak. Kalau kita pahami Taurat sebagai mana boleh mana tidak, maka kita akan salah mengerti Taurat, dan karena itu kita tidak mungkin mencintai firman Tuhan.
di dalam pengertian dari bahasa Ibrani, Torah artinya adalah pengajaran-pengajaran, teachings. Dan teachings adalah sesuatu yang berkait dengan wisdom. Nah, jadi saudara sekalian, meskipun Torah genre-nya terpisah dengan kitab hikmat, tapi beberapa scholar perjanjian lama menyatakan dengan bukti yang meyakinkan bahwa tidak mungkin ada Taurat tanpa berlaku hikmat, dan tidak mungkin ada tindakan berhikmat tanpa dipimpin oleh Taurat Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap aturan detail yang dibagikan ini mempunyai konteks budaya yang sangat penting untuk kita pahami dan telusuri. Dan setelah kita coba lihat dan pahami, baru kita sadar ternyata Tuhan tidak sembarangan di dalam memberikan poin-poin aturan pengajaran di dalam Taurat. Maka sekali lagi, Taurat berarti pengajaran. Dan pengajaran diberikan supaya manusia mengerti bagaimana hidup dengan cara berhikmat. Nah, saudara, di dalam kebaktian di Bandung saya sempat membahas eksposisi imamat yang sampai saya pindah belum bisa diselesaikan. Nah, saya masih berhutang untuk selesaikan, tapi saya nggak tahu mau bayar kapan. Waktu akan pindah ada orang tanya, "Pak, kapan imamatnya selesai?" Saya mengatakan ketika Tuhan kembali sudah selesai atau belum juga saya nggak tahu. Saya serahkan pembacaan imamat ke dalam tangan Tuhan. Kamu baca sendiri, tafsir sendiri, atau baca komentari yang saya sarankan. Nah, saudara, di dalam bagian awal ada 7 jenis korban dengan perlakuan yang beda-beda untuk dipersembahkan. Waktu kita baca kita mengatakan rumit ya. Waktu baca Taurat terlalu banyak detail-detail yang seperti tidak penting. Tapi saudara sekalian, meskipun banyak dari detail itu belum bisa kita pahami, namun dari detail yang sudah bisa dipahami, kita bisa menemukan kelimpahan dari pesan Tuhan untuk hidup berhikmat. Di dalam korban ada bagian ketika orang menunjukkan hasil pertama dari ladang mereka, lalu mereka memberikannya kepada imam. Imam akan membakarnya menjadi roti, kemudian imam memakannya. Ini aturan yang cukup aneh. Kenapa mesti ada aturan seperti ini? Hasil gandum dijadikan roti, kemudian roti dimakan oleh imam. Tapi ketika saudara memahami dari konteks sudut pandang zaman itu, saudara mengerti bahwa peristiwa imam memakan roti itu merupakan peristiwa yang sampai sekarang masih dipertahankan di dalam perjamuan kudus. Namun bedanya waktu perjamuan kudus, kita tidak berikan untuk imam makan sendiri. Saudara pernah ikut perjamuan kudus di mana ikut perjamuan cuma penatua dan pendeta? Lalu kita makan sambil pamer ke saudara, "Lu gak dapat, saya dapat ya. Rotinya lumayan enak loh kali ini, lalu ada anggur." Gak pernah, saudara ikut berbagian. Nah, maka kita mesti mengerti bahwa proses makan bersama ini punya makna yang sangat indah di dalam fellowship. Tuhan seperti mengatakan, kamu bisa berfellowship dengan saya melalui wakil, yaitu para imam. Saya memberikan kamu hasil ladang supaya kamu menikmati fellowship dengan saya. Ini sesuatu yang kita tidak sadar. Pernahkah saudara sadar bahwa Tuhan memberikan saudara makanan tiap-tiap hari supaya saudara bisa bersekutu dengan Tuhan? Kita berpikir makanan itu untuk kesehatan tubuh kita. Berapa banyak orang Kristen yang doa seperti ini? Itu nggak salah ya. Kadang-kadang kalau saya mengatakan doa bukan cuma ini, saudara langsung koreksi doa saudara, lalu doanya jadi aneh-aneh lah. Nah, kalau kita doa makan, kita doa bagaimana? Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Kiranya makanan ini berguna untuk kesehatan tubuh kami, begitu ya. Kiranya daging ini cukup proteinnya untuk perkembangan badan saya. Kiranya karbonnya tidak berlebihan, gitu ya. Kiranya saya tidak kekurangan vitamin waktu makan makanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tapi pernahkah saudara berdoa seperti ini? Tuhan, kiranya makanan ini mendekatkan saya kepadamu. Ketika aku menikmatinya, enggak langsung kaitan dengan gizi. Ketika aku menikmatinya, aku juga menikmati fellowship bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan memberikan makanan ini sebagai undangan untuk adanya fellowship dengan Dia. Jarang ya. Kenapa kita jarang doa seperti ini? Karena enggak baca Taurat. Karena kita tidak mengerti makna persembahan. Karena kita tidak tahu ada persembahan unjukan dari para jemaat Israel. Diberikan ke imam, imam menunjukkan ke Tuhan, membakarnya menjadi roti lalu memakannya. Kita pikir absurd banget ibadah kayak gini. Nontonin imam makan. Memang kita nggak ada kerjaan lain. Tapi kita tidak mengerti makna indah yang ada di baliknya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat Taurat sebagai aturan-aturan yang harus ditaati. Aturan-aturan yang membatasi kita. Kita akan sulit mempunyai hikmat hidup. Tapi kalau kita mengatakan, oh Tuhan, di dalam anugerah-Mu saya mengerti bahwa setiap poin hukum Taurat ternyata mengandung bijaksana hidup yang membuat saya menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya poin yang sudah diketahui menggugah kita untuk cari tahu poin-poin yang belum diketahui. Saudara kalau baca ulangan, baca keluaran, baca imamat, baca bilangan mengenai aturan-aturan yang luar biasa detail ini, saudara akan menemukan kalau saudara baca komentari, banyak komentari belum bisa berikan pengertian tentang banyak detail.
Jadi memang masih misteri. Tapi mengenai detail yang sudah diketahui, kita dapat menemukan keindahan dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini buku yang masih terbuka untuk dieksplorasi lagi. Bahkan ahli PL atau ahli PB masih menemukan banyak hal belum bisa digali di dalam kitab suci. Jadi saudara, kitab suci kita itu sangat gampang dimengerti untuk orang-orang sederhana, tapi sangat dalam sehingga orang paling pintar pun masih kurang pintar untuk bisa menyelidiki kedalamannya. Ini sesuatu yang sangat unik ya. Ada satu orang mengatakan kalimat ini, satu orang tokoh musisi di dalam abad 20. Dia mengatakan Mozart adalah komposer yang terlalu gampang untuk dimainkan anak-anak, tapi terlalu sulit untuk dimainkan orang dewasa. Orang dewasa nggak mendapatkan childlike aura daripada Mozart, sehingga mereka sulit main Mozart dengan gayanya Mozart. Nah, ini kalimat yang membuat saya ingat, demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu begitu gampang dipahami orang biasa. Tapi kalau kita mau serius menyelidiki, kita mau pakai segala kepintaran, kita mau pakai segala pengertian tradisi dan histori, lalu kita coba gali Alkitab sedalam mungkin. Yang paling ahli, paling pintar, paling hebat menyelidiki kitab suci, tetap tidak bisa memahami kedalaman dari apa yang kitab suci mau bagikan kepada kita. Nah, jadi saudara sekalian, buku yang ada di tangan saudara ini, atau saya koreksi, HP yang ada di depan tangan saudara yang isinya adalah Alkitab elektronik. Saudara membacanya, saudara akan dapat kelimpahan. Saudara baca dengan teliti, tidak mungkin saudara bisa pahami seluruh kedalamannya. Selalu masih ada banyak misteri yang belum bisa kita selesaikan. Nah, maka ini membuat penyelidikan Alkitab begitu indah. Ini tidak mungkin terjadi pada buku lain. Tapi ketika saudara baca kitab suci, saudara sadar Tuhan sedang mengajar kita pengajaran-pengajaran untuk hidup berhikmat, untuk hidup menikmati Tuhan. Hikmat dan nikmat. Nah, ini judul yang bagus ya. Hikmat dan nikmat. Kenapa Taurat Tuhan berikan kepada kita? Supaya kita punya hikmat dan kita punya nikmat menjalankan hidup. Nah, itu sebabnya Taurat tidak boleh direduksi menjadi semacam aturan-aturan mana boleh mana tidak. Kamu udah ke gereja belum hari Minggu? Nggak boleh lo nggak ke gereja. Ini kalimat kurang tepat. Tapi saudara harus mengatakan, sudahkah kamu ke gereja hari Minggu? Kalau tidak, bagaimana jiwamu mendapatkan kesegaran? Nah, ini ajakan yang lebih baik. Jadi bukan ajakan yang bersifat law, tapi ajakan yang bersifat teachings, hikmat dan nikmat. Harap kita juga mulai mengajar anak-anak kita menikmati Tuhan, bukan paksa mereka untuk datang ke Tuhan. Kalau kita cuma tahu ultimatum, cuma tahu berikan aturan, cuma tahu berikan batasan-batasan, sulit orang akan bertumbuh di dalam menikmati Tuhan. Banyak orang menjadi skeptis, akhirnya jatuh di dalam agnostisisme. Saya tidak mau lagi kekristenan. Kenapa tidak? Karena di rumah di mana mereka bertumbuh hanya ada aturan dan tidak ada pengertian. Hanya ada aturan dan tidak ada hikmat. Hanya ada aturan dan tidak ada nikmat. Mereka tidak bisa melihat apa yang menyenangkan dari Tuhan. Mereka tidak tahu apa itu hidup berhikmat dari Tuhan. Nah, itu sebabnya orang Farisi mencegah orang untuk datang ke Tuhan. Karena mereka cuma bicara aturan. Law, mana boleh, mana tidak. Termasuk di dalam hukum Sabat. Di hari Sabat tidak boleh kerja. Lalu mulai ada pertanyaan, apa definisi kerja? Kerja berarti melakukan aktivitas. Berdiri dari duduk itu kerja bukan? Oh, kalau itu bukan. Oke, kita bikin listnya. Berdiri dari duduk di hari Sabat halal. Kalau berdiri dari duduk sambil angkat belanjaan, itu nggak boleh. Berarti kamu berbagian di dalam kegiatan haram, yaitu berbelanja. Di hari Sabat engkau tidak boleh belanja. Kenapa nggak boleh belanja? Karena di dalam Keluaran dikatakan, di hari Sabat orang tidak boleh memungut mana. Berarti itu anggapnya belanja kan? Berarti engkau tidak boleh pungut belanjaan. Waduh, kalau gitu kalau belanja didorong pakai kereta belanjaan, bukan diangkat, boleh nggak? Wah, itu kita harus selidiki lagi. Lalu mereka bikin panduan-panduan yang membosankan, membingungkan, dan bikin stres. Maka itu sebabnya orang Yahudi ya, kalau benar-benar taati Judaisme, mereka adalah orang yang paling teliti, paling ngotot, dan paling rugi hidupnya. Kenapa? Karena mereka menjalankan hal-hal nggak penting dan mereka observe itu dengan sangat serius. Kenapa tidak boleh kerja? Karena Tuhan bilang jangan kerja. Apa saja yang termasuk kerja? Termasuk kamu panen. Nggak boleh panen. Jadi kalau ladangmu sudah ripe, kalau ladangmu sudah waktunya untuk dipanen, tapi hari Sabat, kamu jangan pergi ke ladang lalu panen. Waduh, kalau nggak dipanen ada yang jatuh busuk gimana? Nggak peduli. Pokoknya di hari Sabat tidak boleh panen. Jadi nggak boleh memetik bulir gandum, tidak boleh memetik anggur, tidak boleh memetik mangga, tidak boleh memetik durian. Kalau durian jatuh ya apa boleh buat ya, tapi nggak boleh diangkat di hari Sabat. Nah, jadi di hari Sabat tidak boleh petik, tidak boleh kerjakan ini, tidak boleh kerjakan itu. Orang tidak boleh kerja. Salah satu aspek kerja adalah melipat tempat tidur lalu memikulnya. Itu namanya kerja.
Maka ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia sengaja mengatakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Ini kalimat sangat provokatif. Saya sering ngomong provokatif. Dulu anak saya masih kecil mengatakan, Papa kalau khotbah nggak ada kalimat provokatif, khotbahnya belum selesai. Jadi mesti ada kata provokatif. Yesus sangat provokatif. Sembuhkan orang lumpuh lalu mengatakan, angkat tilammu dan berjalanlah. Loh, apa perlu ya begitu ya? Apa perlu show off seperti itu? Tapi Kristus kadang-kadang melakukan show off yang bikin orang marah. Bukan bikin dia jadi populer. Nah, jadi agak beda dengan hamba Tuhan zaman ini ya. Hamba Tuhan zaman ini berharap bisa populer. Yesus kerjakan hal yang bikin dia jadi dibenci orang. Kenapa Yesus mesti bikin provokasi seperti ini? Supaya orang terbuka pikirannya. Bahwa hukum Taurat bukan tentang larangan-larangan dangkal. Seperti yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Nah, itu sebabnya pada waktu konflik antara Kristus dengan orang Farisi di Markus pasal 2, terjadilah hal yang juga sama dengan peristiwa-peristiwa konflik Sabat yang Yesus alami lawan orang-orang di dalam perjanjian baru, lawan orang-orang Farisi. Ketika itu Yesus dan murid-murid melewati ladang gandum, dan murid-murid lihat, wah ladang gandumnya sudah matang, bisa diambil, bisa digiling pakai tangan dan bisa dikunyah. Lumayan untuk meredakan rasa lapar. Nah, mereka mengambil di dalam sisi dari ladang. Saudara, di dalam hukum Taurat dikatakan pinggir dari ladang itu milik orang-orang yang miskin atau yang lapar. Berarti kita bisa simpulkan bahwa rombongan Kristus dan murid-murid ini adalah para musafir yang miskin. Mereka bukan orang kaya. Mereka tidak pergi dengan rombongan dengan uang banyak. Sudah uangnya sedikit disimpan di bendahara yang suka curi lagi, Yudas gitu ya. Kasihan sekali rombongan ini. Jadi mereka adalah orang miskin. Mereka tidak mencuri gandum, tapi mereka memetiknya di dalam bagian yang di dalam Taurat memang diperuntukkan untuk para pejalan kaki atau para musafir. Jadi saudara, Tuhan memperhatikan orang-orang di dalam Israel. Yang miskin tidak bisa makan, pergilah ke ladang orang, lalu petik bagian pinggir, itu milik kamu. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, gak ada yang tampung kamu, silakan petik bagian pinggir dari ladang. Nah saudara, banyak orang jahat ketika mereka bikin ladang mereka ditanami oleh tanaman yang gak ada buahnya di pinggir. Ini kejahatan orang Yahudi yang Tuhan marah sekali. Tuhan bilang bagian pinggir dari ladang boleh dipetik, rugi dong saya. Kalau saya punya ladang gandum, pinggirnya dipetikin orang. Nanti kalau saya panen, kilonya kurang. Nanti kurang, gak bisa cicil istana. Jadi kalau begitu saya mesti jaga gandum saya. Bagaimana cara jaga gandum? Orang Yahudi banyak akalnya, makanya mereka pintar-pintar. Nah, maka mereka bikin ladang yang pinggirnya ditanami oleh semak. Begitu orang miskin lewat, ini ada ladang, kata Tuhan boleh loh dipetik. Tapi ini semak, mau petik apa? Akhirnya mereka gak bisa makan. Nah, Tuhan marah, Tuhan mengatakan engkau melanggar Taurat. Justru dengan cara seperti ini. Gak melanggar dong Tuhan. Kan Taurat mengatakan bagian pinggir boleh dipetik. Ya silakan kalau dia mau petik semak. Saya welcome lah, saya rela hati. Saya merestui segala pemetikan semak saya. Ini orang jahat ya. Orang jahat selalu akan mendapatkan penghakiman Tuhan, akan kejar dia. Saudara tidak peduli berapa hebat saudara liciki sistem, saudara curangi sistem. Tuhan akan mengatakan, saya selalu akan tangkap orang curang. Saya selalu akan tangkap kamu. Orang yang berdagang curang, orang yang memperlakukan pegawai dengan curang, orang yang memperlakukan harta dengan curang, selalu akan ditangkap oleh Tuhan. Tuhan gak bisa ditipu. Saudara bisa tipu banyak orang, tidak mungkin saudara menipu Tuhan. Nah maka saudara sekalian, murid-murid lewat ladang gandum, tapi kali ini yang miliki ladang gandum adalah orang yang taat Tuhan. Sampai pinggir ditanami gandum. Lalu murid-murid lihat, waduh sekarang waktunya bisa snack sedikit. Jalan ikut Yesus itu waktunya gak tepat. Kita gak bisa atur waktu. Tuhan kapan kita berangkat? Tuhan mengatakan jika Bapa berkehendak. Kapan Bapa berkehendak? Aku akan beritahu pada saatnya. Waduh kita gak tahu nih. Nanti kalau ada teman-teman Petrus tanya, Petrus kamu di kota ini sampai kapan? Gak tahu. Kapan berangkat lagi? Gak tahu. Kadang jalan berapa lama? Kadang jalan 1 jam berhenti. Kadang jalan sehari gak berhenti-berhenti. Kalian makan siang biasanya jam berapa? Ya kadang makan, kadang enggak. Loh kadang gak makan siang. Iya karena Tuhan Yesus kalau jalan gak lapar-lapar loh. Maklum pernah 40 hari puasa loh. Jadi agak mengkhawatirkan ikut dia. Jalan belum makan, jalan masih lapar. Jalan kaki sampai letih. Lalu mereka lewat ladang gandum, murid-murid mengatakan puji Tuhan, Bapa di surga memelihara. Mereka mulai petik, mereka lupa itu Sabat. Lalu orang Farisi terus amati. Nah, orang Farisi ini pengikut Yesus. Mereka rajin ikut Yesus. Saudara kalau baca di dalam kitab Injil ya, di dalam perjalanan Yesus jarang gak ada orang Farisi. Jadi orang Farisi itu terus ikut Yesus, tapi mereka ikut untuk cari kesalahan.
Nah, maka hati-hati ya kalau saudara nanti jadi hamba Tuhan lalu ada orang rajin ikut PA, rajin ikut PD, rajin ikut stretch. Mungkin memang mereka haus firman, tapi juga mungkin mau catat kesalahan. Bapak ini sudah 3 kali bidat, gitu ya, 4 kali melawan hukum reform Injili, 5 kali salah eksegesis. Nah ini yang mereka lakukan, mereka ikuti Yesus. Mereka lihat lalu mengatakan, nah salah kan? Nah ini kacau lagi. Nah ini menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah ini mengatakan kalimat yang gak boleh dikatakan. Dia meninggikan diri, dia rasa dirinya anak Allah. Dia rasa dirinya Mesias. Dan sekarang ada tambahan kesalahan lagi. Murid-muridnya melanggar Sabat. Itu sebabnya mereka protes. Mereka mengatakan, mengapa murid-muridmu melanggar Sabat? Wah saudara punya pengikut seperti ini stres ya. Tuhan Yesus begitu sabar, diikuti orang seperti ini masih belum ditengking sama dia. Oke, nanti di tengah-tengah ditengking memang gitu ya. Celakalah kamu orang Farisi. Tapi Yesus Kristus begitu sabar. Mereka marah-marah kepada Tuhan Yesus. Kenapa murid-muridmu tidak dilatih untuk mengerti Sabat dengan benar? Kenapa kamu pengajar yang sangat tidak setia? Kenapa tidak didik murid-muridmu baik-baik? Nah saudara, murid-muridnya memetik gandum sambil makan sambil dikritik. Mungkin gak bisa telan habis itu. Iya lupa loh. Aduh Tuhan, saya lupa ini hari Sabat. Waduh sudah melanggar. Kira-kira Tuhan akan bilang apa ya? Apakah Tuhan akan bilang, mereka murid-murid masih level ban putih. Maklumi ya, mereka baru berapa hari ikut. Mereka masih kecil, sudahlah sabar. Nanti tunggu mereka PhD, lihat lagi. Mereka akan sangat tabah, sangat tahan, tidak melanggar Sabat. Apakah Tuhan bilang begitu? Apakah Tuhan begitu sibuk membela mukanya sehingga menjerumuskan murid-muridnya? Kadang-kadang orang bisa seperti itu ya. Kalau murid-muridnya jelek, aku baru mengajar dia 2 kali kok. Atau guru sekolah minggu lihat ada anak sekolah minggunya nakal. Lalu mengatakan, kami kan ngajar berdua. Jadi mungkin aspek nakal itu dari rekanku, bukan dari saya. Saya sih kalau ngajar baik kok, mereka baik-baik kalau sama saya. Nah Yesus nggak bilang begitu. Yesus tidak menjaga mukanya di kalangan Farisi. Dan jangan lupa, kalangan Farisi ini kalangan populer. Kalau saudara mau populer, kalau saudara mau Instagram saudara di like banyak orang, lebih baik dekat-dekat sama orang Farisi. Karena mereka itu populer di mata rakyat. Nah sekarang kita negatif sekali sama Farisi dan ini berkat guru-guru sekolah minggu kita. Guru sekolah minggu kita selalu mengajar Farisi itu jahat ya, jangan kayak orang Farisi ya. Farisi itu adalah orang-orang yang sangat dimarahin Tuhan. Jadi kita langsung punya ide, Yesus baik, Farisi jahat. Murid-murid baik, Farisi jahat. Paulus baik, Farisi jahat. Nah ini pikiran kita. Tapi orang-orang zaman dulu merasa orang Farisi itu adalah pengajar yang sangat setia. Orang Farisi itu berani jalan jauh untuk datangi rumah orang mengajar mereka. Meskipun di rumah itu mungkin cuma ada 2 orang tua. Jadi gimana rakyat tidak merasa diberkati ya. Mereka baca kitab suci mereka gak ngerti. Ini Mazmur ngomong apa ya, ini Yesaya ngomong apa ya. Tiba-tiba ada orang Farisi ketok pintu rumah mereka. Ada apa? Mau PAKTB? Hah, PAKTB? Oh boleh ya, boleh. Maaf di rumah kami cuma ada 2 orang tua, gak apa-apa. PAKTB lansia. Ayo kita sama-sama belajar Alkitab. Lalu mereka dijelaskan, oh ini artinya ini. Waduh orang-orang bersyukur sekali. Terima kasih ya sudah dapat penjelasan seperti ini. Terima kasih kami dapat penjelasan lewat kunjungan ke rumah. Jadi orang Farisi adalah orang-orang yang dikagumi oleh rakyat. Lain dengan orang Saduki. Orang Saduki itu dekat dengan pemerintahan dan rakyat kurang suka mereka. Tapi orang Farisi, wah ini pahlawan. Jadi kalau Yesus mau namanya populer, jangan berontak dengan Farisi. Jangan konflik dengan Farisi. Tapi Yesus nggak peduli. Waktu orang Farisi mengatakan, murid-muridmu melanggar Sabat. Yesus mengatakan, kamu pernah baca tidak? Nah ini ya kalimat Yesus membela murid-muridnya. Pernahkah kamu baca ketika Daud dan pengikutnya datang ke rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar? Saudara tahu peristiwa ini ya? Kita nggak harus baca lalu eksegesis kan ya? Ya saya asumsikan saudara tahu. Oke, mungkin ada yang nggak tahu. Oke, saya cerita sedikit. Nah, saudara sekalian, Daud dikejar oleh Saul. Lalu Saul sudah hampir bunuh Daud. Daud begitu ketakutan, dia lari dengan beberapa orang pengikut. Nah, beberapa orang pengikut ini mungkin tidak tercatat di dalam kitab suci kita, tapi ada di dalam tradisi Israel. Lalu Daud berlindung di dalam rumah Tuhan, dipimpin oleh Imam Abiatar. Imam Abiatar lihat Daud. Imam Abiatar tidak tahu kalau Daud lagi lari dari Saul. Maka Imam Abiatar menyambut, salam hai tentaranya raja yang sangat hebat, engkau yang sudah membunuh berlaksa-laksa orang Filistin. Lalu Daud mengatakan, salam hai Imam Abiatar, saya ada tugas rahasia dari raja. Oh, tugas rahasia, makanya kamu cuma berapa orang ini ya? Kamu tidak bawa pasukan? Iya tugas rahasia. Di sini Daud bohong. Kalau saudara mengatakan Daud melanggar hukum Taurat,
Karena hukum Taurat mengatakan jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Saudara, hukum Taurat mengatakan jangan bersaksi dusta. Ini adalah setting pengadilan. Saudara disumpah untuk mengatakan kebenaran. Ini bukan semacam white lie. Saya nggak mengatakan white lie itu oke. Tapi white lie itu tidak melanggar Taurat. Pendeta kok ngomong gini ya? Ini fakta. Saudara, kalau ada orang tanya ya, misalnya istrimu tanya, saya sudah cantik atau enggak? Atau belum? Lalu saudara terlalu jujur. Aduh, jelek loh kamu itu. Aku mencintai kamu untuk karakter, bukan wajah, misalnya begitu. Wah saudara, orang yang kurang bijak seperti ini. Tapi kan Tuhan mau kita nggak boleh bohong. Mana ayat? Saya benar nggak boleh bohong. Tapi jangan kutip, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Ini adalah setting pengadilan. Kalau saudara disumpah mengatakan benarkah orang ini mencuri? Lalu saudara melihat orang itu, saudara tahu ini orang saya benci sekali. Lalu saudara bilang, ya dia mencuri. Padahal saudara nggak punya kepastian tentang ini. Nah ini namanya melanggar. Jadi Tuhan lebih concern tentang pengadilan, tentang keadilan masyarakat, ketimbang kalimat-kalimat yang digunakan untuk misalnya melindungi diri, atau sekadar menjaga relasi. Tapi ya jangan jaga relasi kebangetan juga ya. Bagaimana tampang saya? Waduh, kamu ya kalau dinilai, kamu harusnya orang tercantik di dunia. Itu sudah kebangetan, kita tahu itu nggak benar. Nah jadi saudara sekalian, ketika Rahab menyembunyikan mata-mata, lalu orang-orang di Yeriko tanya, mana mata-mata itu? Dia tidak melanggar hukum Tuhan waktu dia mengatakan mata-matanya sudah pergi ke sana. Silakan kamu kejar ke sana. Bukankah itu bohong, melanggar hukum Taurat? Hukum Taurat menghargai kejujuran. Tapi hukum Taurat tidak bicara spesifik tentang bohong yang seperti ini. Nah jadi saudara jangan jadi orang kaku waktu baca Alkitab. Kita jadikan Alkitab lagi-lagi Taurat. Mana boleh, mana tidak. Mana boleh, mana tidak. Ini bodoh. Jangan baca cerita Alkitab untuk menentukan mana boleh, mana tidak. Ini membuat kita tidak limpah di dalam membaca kitab suci. Banyak orang membaca kisah Rahab lalu pusing bergumul. Kenapa ya Rahab bohong? Kalau saya jadi Rahab saya akan jujur. Waduh, kalau lu jujur ya Israel nggak bisa memenangkan Yeriko. Di mana mata-mata itu? Di bawah kasurku. Gitu ya. Satu di bawah kasur, satu di lemari. Gitu ya. Coba lihat, pasti ketemu. Ini bodoh. Rahab mengatakan, mereka sudah pergi, cepat kejar mereka. Akhirnya Rahab diberkati oleh Tuhan. Oh jadi bohong itu diberkati. Nah nggak boleh tafsir begini. Yang diberkati adalah niat Rahab untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dan niat ini Tuhan hargai. Bagaimana dengan sedikit ketidakjujurannya? Terus terang ya, kalau saya tafsir, saya akan mengatakan Tuhan gak terlalu peduli hal itu. Saudara mungkin gak setuju dengan saya dan oke untuk gak setuju. Karena saya percaya kita sama-sama bisa saling memberi masukan. Cuma saya ragu saudara bisa meyakinkan saya untuk pindah posisi. Oke, jadi saudara sekalian, waktu saudara mengatakan jangan berdusta, waktu Alkitab mengatakan jangan bersaksi dusta. Ini berarti Tuhan menginginkan manusia untuk menyadari kalau saya berkait dengan nasib orang. Saya tidak boleh mengatakan kalimat yang membuat nasib orang berada di dalam keadaan tidak adil. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Jika ini berkait dengan nasib orang di dalam sistem keadilan di dalam masyarakat. Nah ini sangat penting untuk kita pahami. Saudara disuruh bersaksi dan saudara mungkin dengan kesaksian saudara membahayakan diri. Tetap harus berani bersaksi. Saudara bersaksi mengatakan, saya tahu pemimpin ini bersalah. Tapi kalau saudara berani bersaksi di pengadilan mengatakan pemimpin itu bersalah, mungkin anak buahnya akan bunuh saudara. Beranikah saudara bersaksi begitu di pengadilan? Inilah yang Tuhan maksudkan, jangan bersaksi dusta. Beranikah saudara bersaksi untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang jenderal jika jenderal itu bersalah dan jenderal itu punya anak buah yang bisa mengancam saudara? Mungkin saudara akan takut dan mengatakan orang ini tidak salah dan saudara sudah bersaksi dusta. Tapi Daud waktu ditanya, kemana engkau mau pergi? Oh ada tugas khusus dari Saul. Saudara gak bisa bilang Daud pembohong. Sudahkah pernah saudara ada di posisi Daud? Bosnya sendiri yang punya kekuatan puluhan ribu tentara yang bisa mengalahkan orang Amalek. Ini Saul. Saul bukan panglima sembarangan. Dia pemimpin dari salah satu pasukan terkuat di Kanaan waktu itu. Dan pemimpin dengan pasukan terkuat ini mulai brutal, mulai jahat dan mau bunuh saudara. Mana ada anak buah yang punya bos kayak gini? Saudara ada pengalaman begini? Pak saya rasanya mau pindah kerja pak. Kenapa ya? Bos di kantor mau bunuh saya. Kayaknya jarang loh saya dapat konseling seperti ini. Jadi saudara gak ngerti perasaan Daud. Jangan terlalu gampang menghakimi. Saudara mengatakan Daud ini gak jujur. Kalau memang lari dari Saul, bilang aja lari dari Saul. Dia nggak bisa bilang begitu, dia begitu ketakutan. Orang ketakutan, mesti diadres ketakutannya dulu, bukan diadres kesalahannya. Ini penting ya, jika saudara bertemu dengan orang yang sedang takut, adres dulu ketakutannya, bukan adres kesalahannya. Nah maka Daud datang mengatakan, lagi ada tugas rahasia. Oh tugas rahasia, oh ada apa yang kami bisa bantu? Ada makanan nggak?
adakah kamu roti? Daud lari, nggak sempat cari makan. Tapi Daud pura-pura mengatakan, lagi tugas. Mungkin Abiatar bingung, kok tugas nggak dikasih bekal ya? Raja Saul memang benar-benar pengiritan. Mengirit jumlah roti untuk beli senjata. Lalu Daud mengatakan, adakah roti? Imam mengatakan, ada roti imam. Roti imam ini adalah roti yang dimakan di ruang suci. Di kemah suci, ini belum ada bait suci ya. Di kemah suci ada ruang suci, ada ruang maha suci. Imam akan memakan roti di ruang suci. Ini mirip dengan pengertian perjamuan yang kita bagikan, atau mirip dengan konsep makan bersama diwakili oleh imam. Hanya imam yang boleh. Imam akan masuk ke ruang suci lalu makan roti bersama. Nah ini sekarang kita semua imam, maka kita boleh ikut perjamuan kudus. Nah tapi dulu cuma imam yang boleh. Tapi apa yang dikatakan Abiatar? Wah, saya lihat Daud kelaparan, begitu ketakutan, mungkin tugasnya berat, dan anak buahnya juga begitu kelaparan. Saya nggak tega. Maka imam ini ambil roti untuk imam, kasih ke Daud, lalu Daud makan. Apakah Tuhan marah? Saudara pernah baca di dalam kitab suci Tuhan mengatakan, Daud, mulutmu mulut kafir. Engkau melakukan hal yang haram. Daud tanya, apa itu Tuhan? Engkau makan rotinya imam. Oh ya, Abiatar yang kasih. Lalu Tuhan bilang, Abiatar, apa ini yang kamu lakukan? Saya kasihan lihat Daud. Gak usah kasihan, pendosa itu gak perlu dikasihani. Tuhan gak bilang begitu. Tuhan tidak pernah marah Daud makan roti imam. Nah ini yang Yesus tekankan. Jadi apa yang Yesus katakan, seolah-olah mau membenarkan diri lewat kesalahan orang gitu ya. Kenapa kamu bolos? Dia juga gitu ya. Bukan, Yesus bukan lagi lakukan ini. Kenapa kamu melanggar sabat? Daud juga melanggar. Kalau dia boleh, kenapa aku gak boleh? Bukan itu ya. Tapi Tuhan mau mengatakan Daud gak melanggar. Kenapa Daud gak melanggar? Karena dia adalah orang yang perlu dapat belas kasihan. Bagaimana dengan Petrus dan kawan-kawan? Mereka juga orang yang perlu dapat belas kasihan. Nah maka Tuhan Yesus address ada dua kesalahan orang Farisi. Yang pertama adalah mereka tidak mengerti Taurat berkait dengan belas kasihan. Yang kedua, mereka punya error di dalam memahami apa itu sabat. Nah Yesus address yang pertama dulu. Kamu punya salah ngerti mengenai Taurat dan belas kasihan. Saudara, belas kasihan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan. Orang yang gampang belas kasihan, hatinya mirip hati Tuhan. Maka jangan tutup orang yang punya belas kasihan dengan aturan-aturan yang kurang penting. Aturan kurang penting, tidak perlu dipertahankan. Saudara kalau lihat ada orang datang dengan pakaian kurang pantas datang ke gereja. Lalu saudara mengatakan, ke gereja kok kurang pantas pakaiannya. Saudara coba tanya dulu, kenapa orang itu pakaian seperti itu? Mungkin cuma itu pakaian yang dia punya. Ada satu kali kejadian di Bintaro, waktu saya praktek di sana. Ada satu orang itu terbiasa kalau datang ke gereja pakai kaos, pakai celana yang sudah agak kumuh, celana jeans yang sudah makin belel, dan cuma pakai kaos. Lalu waktu datang ada satu orang jemaat, nggak tahan kalau lihat orang datang ke gereja itu bajunya kurang bagus. Dia orang Batak, dan orang Batak biasanya kalau ke gereja itu overdressed. Maaf kalau ada orang Batak di sini, mungkin saudara orang Batak yang sudah bertobat, tapi rata-rata sih overdressed. Oke, nggak rata-rata lah, ada sebagian oknum gitu ya. Habis ini saya dibenci orang Batak. Nah saudara sekalian, ketika orang ini lihat, loh kok pakaian seperti ini? Lalu dia mulai komplain ke saya. Biasa kan mahasiswa praktek itu dapat komplainan tentang orang lain dari jemaat yang gak mau ngomong sama pendeta. Pendeta itu jarang dapat masukan dari jemaat karena ditakuti. Tapi mahasiswa praktek ini jadi tumpahan curahan hati jemaat. Untung saya udah pendeta, gak terlalu banyak dapat curahan dari saudara. Nah waktu itu dia cerita ke saya, ini gimana orang ini ya? Masa pakai kaos datang ke gereja? Waduh ini gimana? Untung Tuhan izinkan saya waktu itu jawab dengan bijak. Ya tanya dulu Pak kenapa dia pakai kaos. Jangan-jangan memang cuma ada kaos. Iya juga ya, nanti saya tanya. Akhirnya benar ditanya, dan benar memang cuma itu bajunya. Ya oke lah ada beberapa baju gitu semua. Akhirnya katanya, satu kali hari Minggu saya lihat dia pakai kemeja. Wah udah pakai kemeja yang bagus. Saya tanya sama bapak yang kritik orang ini waktu masih pakai kaos. Tuh udah pakai kemeja kan? Bapak ini mengatakan, iya saya yang kasih. Katanya. Oh kamu yang kasih. Kenapa kamu kasih? Saya sudah tanya ke dia, kenapa kamu pakai kaos? Dia bilang, ya baju saya kayak gini semua, cuma 3 dan ini aja. Celana cuma 2, ya cuma bisa ini Pak, mau gimana? Akhirnya saya belikan dia kaos. Nah saudara, belas kasihan itu penting ketimbang mengutamakan aturan. Kadang orang gak mengerti ya, pokoknya aturan dijalankan dulu. Bagaimana dengan belas kasihan? Maka Tuhan mengatakan, kamu perhatikan pelanggaran-pelanggaran orang, kamu tidak perhatikan kebutuhan-kebutuhan orang. Apakah pelanggaran mereka merugikan orang lain? Saudara sekalian, mari kita pikirkan hal ini baik-baik. Tuhan mempedulikan aspek belas kasihan di dalam masyarakat. Sudahkah kita praktekkan? Sudahkah aturan kita mewujudkan belas kasihan yang sejati? Sudahkah tata gereja memberikan aspek belas kasihan untuk diaplikasikan di dalam masyarakat? Nah maka Tuhan mengatakan, kamu pernah dengar tidak waktu Daud lari dari Saul? Dia takut,
dia mau dibunuh oleh Saul, dia kelaparan, dia datang kepada Imam Abiatar dan imam memberikan dia roti yang harusnya hanya imam boleh makan. Kenapa Tuhan izinkan Daud makan roti ini? Jawabannya adalah karena Tuhan mau berbelas kasihan kepada Daud. Tuhan kasihan kepada orang miskin. Tuhan kasihan kepada orang yang kekurangan. Nah, maka saudara, belas kasihan adalah tema penting di dalam kekristenan. Saya sangat bersyukur ketika Jonathan Haidt, seorang psikolog yang sangat terkenal, dianggap sebagai salah satu orang pemikir jenius di abad 21, salah satu yang paling penting. Nah, dia orang yang tadinya tidak suka kekristenan, lalu dia diminta untuk memberikan ceramah psikologi di sebuah gereja Injili. Nah, setelah dia selesai memberikan ceramah, dia berdiskusi dengan orang, berbicara, dia kaget. Maka dia langsung memberikan respons. Dia mengatakan, tadinya saya kurang suka agama Kristen. Yang pertama karena saya Yahudi. Orang Kristen kan anti Yahudi. Jadi saya jadi anti Kristen. Yang kedua, saya orang ateis. Bagi saya agama Kristen adalah agama yang paling manipulatif, monopoli di dunia ini. Ini agama sudah terlalu identik dengan kekuasaan dan dengan penindasan. Jadi saya kurang suka kekristenan. Tapi setelah kunjungi gereja ini, saya berubah total. Saya mulai menghargai orang Kristen, saya menghargai kecepatan mereka bereaksi untuk berbelas kasihan. Saya menemukan cara mereka mengeluarkan uang dari kantong itu lebih besar daripada orang ateis. Orang ateis kalau tolong orang cuma kasih sedikit sekali. Tapi orang Kristen kalau tolong orang berani kasih banyak. Nah, itu membuat saya makin hormat sama orang Kristen. Nah, ini kata Jonathan Haidt. Nah, maka saudara sekalian, kita juga melihat bagaimana orang Kristen belajar untuk menerapkan hati Tuhan. Tuhan berbelas kasihan, mari kita belajar berbelas kasihan. Dan belas kasihan Tuhan berikan kepada Daud. Kenapa engkau tidak melihat bahwa belas kasihan Tuhan juga Tuhan berikan kepada murid-muridku? Kenapa engkau gagal melihat bahwa Tuhan mengasihani mereka? Nah, ini sindiran atau teguran pertama Yesus kepada orang Farisi. Kedua adalah mengenai tafsiran Sabat mereka. Di dalam ayat 27 dan 28 Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, ini adalah tafsiran penting mengenai hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat berkait dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada Daud yang lapar, yang lari dari Saul. Tuhan berbelas kasihan kepada murid-murid Yesus yang lapar. Tuhan berbelas kasihan kepada orang miskin. Tuhan berbelas kasihan kepada budak. Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang kekurangan. Dan Tuhan mewujudkannya lewat hari Sabat. Ini sesuatu yang kadang-kadang kita luput untuk pahami. Hari Sabat adalah hari yang kudus, tidak boleh lakukan pekerjaan. Tapi kenapa ya Tuhan mengatakan dengan keras, tidak boleh lakukan pekerjaan? Apa sih concern utamanya Tuhan? Mengapa Tuhan menekankan tidak boleh bekerja di hari Sabat? Tujuannya adalah supaya para bos tidak memperkerjakan pekerja mereka di hari Sabat. Supaya para pemilik karyawan meliburkan karyawannya waktu hari Sabat. Ini concernnya Tuhan. Nah, kalau orang gak ngerti ini, orang cuma pikir, oh memang gak boleh kerja di hari Sabat. Angkat kursi kerja atau bukan? Angkat mimbar kerja atau bukan? Angkat piano kerja atau bukan? Harusnya angkat piano kan ada kesenangan sendiri ya. Karena ada bunyi teng tong teng tong. Nah, maka saudara mulai atur-atur mana hari Sabat, mana boleh, mana tidak. Tapi Tuhan mengatakan tidak, hari Sabat itu karena aku berbelas kasihan. Hari Sabat itu aku berikan sebagai gift, sebagai pemberian untuk manusia. Tuhan mencintai manusia. Tuhan mengasihani manusia, maka Tuhan memberikan Sabat. Nah, ini gak masuk di dalam pikiran orang Yahudi. Kenapa tidak boleh kerja di hari Sabat? Supaya kamu memberikan istirahat bagi budakmu. Engkau tidak paksa mereka kerja terus. Nah, saudara, apakah pembantumu ada hari libur? Gak ada kali ya. Karena tiap kali saudara perlu, mereka harus standby 24 jam setiap hari. Mau apa, panggil mereka. Minta belikan nasi Padang, langsung mereka pergi ke Padang. Nasi Padang. Mau makan ini, mau belanja ini, suruh orang itu paling gampang. Menjadi bos itu paling gampang. Tapi Tuhan paling benci orang yang mau jadi bos. Tuhan mencintai hamba. Waktu sang anak datang, saudara kalau baca Yesaya 50 yang tadi kita baca bersama, sang anak itu disebut hamba, bukan bos. Tuhan tidak mengatakan, anakku yang kukasihi, anakku yang tunggal, datanglah ke dalam dunia dan jadilah bos. Enggak, Tuhan kurang cocok sama bos. Maka kalau saudara bos, cobalah punya jiwa hamba supaya Tuhan lumayan suka sama saudara. Karena kalau saudara sudah bos, jiwanya bos, hidupnya kayak bos, Tuhan makin benci sama saudara. Tapi kalau saudara bos mempunyai jiwa hamba, mungkin Tuhan akan mulai berbelas kasihan kepada saudara. Jangan pikir sama dengan manusia. Manusia kalau lihat bos, hormatnya bukan main. Oh pemilik perusahaan, hormatku padamu. Oh pemimpin ribuan karyawan, hormatku berikan padamu. Itu omong kosong, Tuhan gak pernah hargai orang seperti ini. Bos, orang-orang punya bawahan, orang-orang yang punya kuasa, punya power, sangat dibenci Tuhan.
Kecuali dia mulai membujuk hati Tuhan, mengatakan, Tuhan, meskipun saya bos, tapi saya bisa jadi hamba loh. Meskipun saya punya banyak karyawan, meskipun saya berkuasa sekali, tapi saya juga hamba. Tolong kasihani saya. Ini baru benar. Maka saudara, gereja adalah tempat para bos jadi hamba. Saudara jadi bos datang ke gereja, saudara disuruh menyambut orang. Nah, hari ini ada bos-bos menyambut di depannya. Saudara datang ke gereja, saudara di luar bos, di sini tetap atur kursi. Saudara di luar gereja bos, datang ke gereja tetap jadi hamba. Itu sebabnya orang yang di luar gereja jadi bos, di dalam gereja mau jadi bos lagi, celakalah kamu. Kamu bukan bos di gereja. Nah, maka kalau saudara mau jadi hamba, mungkin Tuhan akan berbelas kasihan kepada kamu. Tapi kalau engkau di mana-mana mau jadi bos, di luar jadi bos, di gereja jadi bos, di mana-mana mau jadi bos, celakalah kamu. Ini serius saya katakan. Tuhan membenci orang sedemikian. Maka Tuhan katakan, sabat aku berikan untuk manusia. Bagaimana Tuhan berikan sabat untuk manusia? Untuk para bos. Budakmu suruh libur, budakmu suruh ibadah. Oh, nggak bisa Tuhan. Tuhan, hari ini hari panen, mereka mesti kerja. Celakalah kamu kalau kamu suruh budakmu kerja di hari Sabat. Nah, ini perintah Tuhan. Maka biarlah kita rendah hati datang ke Tuhan. Jangan sombong. Nggak boleh berpikir karena saya dihargai, Tuhan juga otomatis hargai saya. Tidak. Maka Tuhan mengatakan Sabat adalah untuk manusia. Aku kasihan lihat perbudakan Israel. Israel di Mesir itu nggak ada hari libur. Israel di Mesir dicambuk kalau kerjanya kurang beres. Israel di Mesir itu dipaksa dengan mentalitas harus kerja keras mati-matian. Nah, saudara sekalian, saya mengerti ya, ada orang-orang di dalam gerakan ini yang mengatakan saya anti squeezism. Waduh, saya sakit hati loh. Karena guru saya yang ajarkan squeezism, yaitu Pak Tong. Lalu saya mengatakan, kamu jangan anti gerakan begitu dong. Lalu saya bicara sama satu orang, kenapa kamu anti squeezism? Karena saya benci bagaimana squeezism itu dimanipulasi. Oh, dimanipulasi? Iya. Oh, gimana dimanipulasinya? Karena saya punya bos itu orang reform. Aduh, bos reform. Ya bukan di sini lah, di sini bosnya semua hamba Tuhan yang humble-humble gitu ya. Tapi di tempat lain nun jauh di sana. Dia mengatakan, bos saya itu orang reform dan dia selalu pakai prinsip squeezism. Kamu harus berani lembur. Kamu mesti kerja keras, kamu mesti kurang tidur untuk kerja. Gitu ya, ini squeezism. Saya mesti mati-matian untuk kamu, aku harus peras diri untuk bos di dunia. Kayaknya enggak gitu deh. Pak Tong mengatakan peras dirimu untuk Tuhan. Tapi banyak orang memanipulasi dengan mengatakan peras dirimu untuk kantor saya. Peras dirimu untuk keuntungan saya. Ini jahat. Maka mereka mengatakan, kalau gini caranya saya anti squeezism. Baru saya ngerti mereka bukan anti Pak Tong. Mereka anti orang yang memanipulasi kata-kata ini untuk menindas orang. Nah, maka saudara sekalian, Tuhan mengatakan kepada para pemilik budak, bebaskanlah mereka. Tuhan mengatakan kepada Firaun, let my people go. Ini kalimat dari Tuhan yang kasihan sama Israel. Saya sudah tidak lagi bisa tahan belas kasihan saya. Kamu tindas mereka terlalu keras. Kamu tindas mereka tanpa ada peri kemanusiaan. Kamu tindas mereka dengan begitu keras. Saya mulai marah sama kamu. Maka Tuhan mengatakan, let my people go. Sekarang sama, Israel sudah jadi orang bebas. Sekarang Israel bukan lagi budak. Mereka sebagian sudah jadi bos. Dan Tuhan mengatakan kepada para bos, let my people go. Bos itu kaget. I am your people. Aku adalah umatmu. Iya, tapi di bawahmu ada budak-budakmu. Mereka juga umatku. Bebaskan mereka. Bagaimana bebaskan Tuhan? Di hari Sabat biarlah mereka istirahat. Di hari Sabat biarlah mereka beribadah kepada Tuhan. Di hari Sabat biarlah mereka menikmati Tuhan. Nah, maka Tuhan mengatakan Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Siapa yang bisa menikmati Tuhan yang berbelas kasihan? Manusia. Kapan manusia bisa menikmati? Ketika Tuhan hadir di tahtanya. Saudara, Tuhan hadir di tahtanya. Inilah makna Sabat. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan hari ke-7 adalah Sabat. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari Tuhan bertahta. Wah, Tuhan bertahta di hari Sabat. Iya, Tuhan bertahta di hari Sabat. Inilah namanya rest. Rest itu bukan rest tidur siang. Jadi saudara juga jangan salah ngerti ya. Hari Sabat, hore, setelah kebaktian bisa tidur. Ada satu jemaat suka sekali kebaktian pagi. Saya tanya, kenapa engkau suka kebaktian pagi? Ini saya bukan berarti saudara kayak gitu ya. Saya enggak mencurigai saudara. Tapi orang ini mengatakan, saya suka kebaktian pagi Pak. Kenapa? Karena abis itu pulang tidur seharian gitu ya. Kalau kebaktian jam 10 agak tanggung Pak, tidurnya baru jam 1. Kalau kebaktian pagi jam 10 udah mulai tidur, terus los sampai akhirnya bangun jam 4 pagi hari Senin. Saya kaget ada orang bisa kenyang tidur kayak begini ya. Nah, tapi saudara sekalian, Sabat bukan untuk itu ya. Sabat itu apa sih? Sabat itu menikmati jiwa yang disegarkan kembali. Bagaimana jiwa bisa disegarkan? Dengan Tuhan bertahta. Tuhan bertahta adalah alasan kita bisa rest.
Tuhan bertahta adalah alasan kenapa kita bisa istirahat. Maka waktu kita lihat Tuhan bertahta, kita mengatakan, tenanglah hai jiwaku, jangan lagi gelisah, Tuhan sudah bertahta. Inilah Sabat. Dan Tuhan mau memberikan Sabat kepada manusia. Tuhan mengatakan, aku memberikan Sabatku kepadamu. Mari nikmati Sabat. Mari berbelas kasihan karena aku berbelas kasihan kepadamu. Maka karena Tuhan kasihan kepada manusia, Tuhan memberikan Sabat. Dan bagaimana cara Tuhan berikan Sabat? Di dalam ayat terakhir Yesus mengatakan, anak manusia adalah Kyrios, adalah Tuhan atas hari Sabat. Apa artinya? Artinya adalah di hari Sabat, anak manusia ini adalah fokus. Anak manusia adalah inti utama dari hari Sabat. Apa sih artinya anak manusia Tuhan atas hari Sabat? Dialah yang paling utama di hari Sabat. Bagaimana cara Yesus jadi utama di hari Sabat? Karena 1 hari sebelum Sabat, dia membuka jalan untuk orang bersabat dengan mati di atas kayu salib. Inilah kenapa dia menjadi Tuhan atas hari Sabat. Saudara, tidak ada yang mendeskripsikan ini dengan jelas selain Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib. Lalu dia mengatakan kalimat tetelestai, sudah selesai. Kemudian dikatakan hari itu selesai. Langsung ada kalimat dari Yohanes mengatakan, pada waktu itu adalah persiapan Sabat. Yesus mati sehari sebelum Sabat. Yesus mati untuk mempersiapkan jalan menuju Sabat. Nah, banyak orang sulit mengerti kenapa ya orang Kristen mengatakan Yesus mati 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam adalah cara orang Yahudi hitung hari. Yesus mati di Jumat sore, Jumat sore. Jumat sore masuk jam 6 sore, itu sudah masuk hari berikut. Jadi Yesus Kristus mengalami 2 hari. Hari Jumat jam 3 dia mati. Kemudian jam 6 itu sudah masuk hari kedua. Lalu hari Sabat, hari Sabtu, hari kedua. Hari Sabtu jam 6 sore masuk hari ketiga. Ini namanya 3 hari 3 malam. Apa arti 3 hari 3 malam? Arti 3 hari 3 malam sebenarnya bukan arti harus persis 24 jam kali 3 hari 3 malam. Bukan itu. Arti 3 hari 3 malam adalah Kristus berbagian di dalam kondisi yang singkat untuk mendatangkan ciptaan baru. Saudara, seluruh ciptaan dijadikan 6 hari. Tapi Kristus membuat ciptaan baru di dalam periode yang memangkas 6 hari penciptaan. Apa artinya? Artinya adalah Kristus tidak meniadakan seluruh ciptaan lalu membuat ciptaan yang sama sekali baru. Bukan 6 hari ciptaan baru. Yesus memberikan ciptaan separuh dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Berarti apa yang Tuhan sudah kerjakan akan ada yang lanjut, ada continuity, dan ada yang akan di break. Ada hal baru yang Yesus bawa dan ada hal lama yang Yesus sempurnakan. Maka kita percaya di dalam hidup yang baru kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Bukan keputusan, bukan putus sama sekali. Saudara nggak akan menjadi roh yang melayang-layang gentayangan. Saudara akan jadi roh di dalam tubuh yang baru. Tubuh yang baru ini tubuh yang apa? Yang ada continuity dengan tubuh yang lama, tapi juga ada discontinuity. Ada keberlanjutan, tapi juga ada keterputusan. Nah, ini pengertian eskatologis dari teologi reform. Bagaimana dengan langit dan bumi yang baru? Masih sama enggak? Ada yang sama, ada yang baru. Maka 3 hari 3 malam mewujudkan ini. Ada ciptaan baru, tapi enggak totally baru. Kalau totally baru ya 6 hari, ini 3 hari. Kenapa 3 hari? Tidak semua baru, ada yang lama akan Tuhan sempurnakan. Nah, inilah pengertian eskatologi langit dan bumi yang baru. Ada orang datang ke saya mengatakan, Pak, langit dan bumi yang baru itu bukannya saksi Yehova ya? Saksi Yehova itu versi KW. Versi reform itu yang benar. Mereka cuma tiru-tiru dan mereka nggak percaya Tuhan Yesus itu Allah. Jadi kita nggak usah terima mereka. Tapi langit dan bumi yang baru itu ajaran Yesaya, itu ajaran Wahyu, itu ajaran dalam teologi reform. Kita percaya hal ini. Dan kalau saksi Yehova percaya bukan berarti mereka reform. Mereka cuma kebetulan ada istilah mirip. Tapi konsep, konteks, dan banyak hal lain salah semua. Nah, maka saudara sekalian, Yesus 3 hari 3 malam mati. Artinya adalah dia membawa ciptaan yang baru, tetapi dia juga mengizinkan yang lama dapat kontinuitas di dalam ciptaan baru yang dia buat. Lalu setelah ciptaan baru ini selesai, dia mati di atas kayu salib. Injil Yohanes mengatakan, Sabat pun tiba. Dan waktu hari Sabat tiba, kita bisa rest. Kenapa kita bisa rest? Karena anak manusia menjadi Tuhan atas hari Sabat. Bagaimana cara dia jadi Tuhan? Dengan mati di kayu salib. Dia membawa kita kemungkinan untuk menikmati Sabat menjadi jelas. Dia membawa pintu yang terbuka bagi kita untuk lihat Tuhan benar bertahta. Dan di hari Sabat kita benar-benar dapat rest. Nah, saudara sekalian, kita memang ibadahnya hari Minggu ya. Restnya hari Minggu bukan Sabtu. Kenapa? Karena orang Kristen dilarang ibadah hari Sabtu ketika di abad pertama dan kedua. Waktu itu orang Yahudi masih berpikir orang Kristen itu adalah bidatnya Yahudi. Dan orang Kristen waktu itu belum terlalu ditolak. Jadi orang Kristen masih beribadah di sinagog, orang Kristen masih beribadah di bait suci, orang Kristen masih beribadah di hari Sabat. Tapi lama-lama orang Yahudi mengatakan, dilarang ibadah sama-sama dengan kami harinya. Kamu itu bidat, kamu itu sesat, jangan ibadah hari Sabtu.
Ya sudah, orang Kristen pindahkan hari ibadahnya bukan Sabtu tapi jadi Minggu. Kenapa Minggu? Pas hari Minggu juga hari Yesus bangkit. Jadi orang Kristen mengatakan ya sudah, dilarang hari Sabat, ya sudah kita pindah Minggu. Dan karena orang Kristen ibadahnya pindah hari Minggu, maka kita punya 2 hari libur. Hari Minggu hari libur karena kekristenan mempengaruhi dunia. Kenapa hari Sabtu masih ikut-ikut libur? Karena hari Sabtu itu hari ibadahnya Yahudi. Loh, agama Yahudi kan nggak diakui di Indonesia. Agamanya nggak, liburannya iya. Jadi kita terima liburannya orang Yahudi. Nah jadi saudara sekalian, Sabat dipindah hari Minggu karena alasan praktis, tapi akhirnya ketemu alasan teologis. Maka kalau ada orang Advent tanya sama saudara, kenapa GRI ibadah Minggu bukan Sabtu? Ya bilang aja, dulu sih gereja Sabtu tapi disuruh pindah sama orang Yahudi. Ya udah sekalian kita pindah ke hari Yesus bangkit. Hari Yesus bangkit adalah hari kita ibadah, selesai. Sekarang kenapa nggak pindah lagi ke Sabtu? Nanti kalau kami pindah Sabtu, liburnya cuma 1 hari. Jadi sudahlah, kita hari Minggu aja. Nah itu ya, jadi Tuhan mengizinkan kita bersabat karena dia membayarnya dengan nyawanya. Dia mati supaya kita dapat menemukan Tuhan bertahta. Kalau dia nggak mati, Tuhan bertahta, kita yang mati. Jadi tahta Tuhan bisa menjadikan kita damai. Tahta Tuhan membuat kita rest. Kita berada dalam kondisi rest. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan sudah menebus kita sehingga kita tidak mati ketika Tuhan bertahta. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Maka pengertian Sabat totally different dengan apa yang orang Yahudi pahami. Orang Yahudi mengerti, pokoknya Sabat aturannya ini. Yesus mengatakan Sabat itu terjadi karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan kasihan kepada kita, Tuhan mau memberikan istirahat kepada kita. Come to me and I will give you rest. Datanglah kepadaku dan aku akan memberikan engkau istirahat. Bagaimana caranya? Dengan aku menebusmu, dengan aku mati bagimu. Supaya engkau tidak harus mati ketika Tuhan bertahta. Nah inilah pengertian dari Sabat dari Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Engkau adalah Allah yang mengajak kami bersabat. Engkau ingin kami beristirahat di dalam tahta Tuhan. Tapi kami tahu jika Tuhan bertahta, kami akan binasa karena kami orang berdosa. Namun kami bersyukur karena Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat dan Dia yang rela mati mengganti kami supaya kami dapat menikmati Sabat yang Tuhan tawarkan di dalam kehadiran tahta-Mu. Tolong kami menikmati cicipan Sabat tiap hari Minggu kami beribadah. Dan tolong kami untuk menikmati juga memberikan rest bagi orang-orang yang ada di dalam kontrol kami supaya mereka pun menemukan rest di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.